wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, jamaah kajian Ramadan rahimahullah. Terhormatnya kami hormati kepada Ketua DKM Masjid Jami'an Nuri Ayahanda Bapak Haji Masjid Al-Mukarram Al-Muhtaram, guru kita bersama Al-Ustaz Edi Al-Mukarram Al-Ustaz Muslim Al-Mukarram Al-Ustaz Wira, para ujaz, para asatidz, para tokoh masyarakat, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan lebih utama tiada kata yang paling indah di hati kita semua selain memanjatkan puji dan puja kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan kita sebagai makhluk yang terbaik, makhluk yang komposisinya, makhluk yang struktur susunan anggota tubuhnya mencerminkan sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi suatu bentuk yang paling baik, suatu bentuk yang paling cakep di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul dan bermuazahah kembali tentunya dalam rangka melaksanakan aktivitas rutinitas kita, yakni melaksanakan kajian di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan maghfirah ini. Semoga berangkat kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini, berangkat kita dengan penuh keikhlasan serta kerinduan hati kita. Setiap gerak langkah kaki kita, bahkan setiap ayunan tangan kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Tuhan kita, pahlawan yang kedua perkasa, Rasul maupun Nabi yang memang tidak mempunyai handphone, tidak mempunyai messenger, tidak mempunyai Facebook, tidak mempunyai Instagram, namun followernya begitu luar biasa. Barangkali kita semua yang hadir di sini followernya ya paling baru 1000, 2000, tapi masya Allah, baginda Rasulullah SAW saja followernya jutaan, bahkan mungkin miliaran. Masya Allah. Beliau adalah baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dengan zulumati dan nur, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti sekarang ini. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah di kesempatan hari ini kita masih dititipkan nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memerintahkan jantung kita itu berdetak kencang. Kita masih mampu berjalan, kita masih mampu melihat antara sesama, kita masih mampu berbicara antara sesama. Karena mungkin di belahan bumi sana banyak saudara-saudara kita yang untuk bernapas sangat sulit, untuk bernapas saja membutuhkan oksigen yang harganya mungkin bisa jutaan rupiah. Alhamdulillah kita masih bisa menikmati napas dengan lega tanpa membayar. Kita masih menikmati indahnya dunia. Masya Allah, ini yang mungkin tidak bisa kita gambarkan atau kita rupiahkan
dengan mata uang kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja kita di sini bukan dalam rangka menggurui, karena memang alhamdulillah kita masih dapat kesempatan oleh Al-Mukarram Ustaz ini dalam rangka sharing ilmu. Artinya di sini kita hanya sebatas diskusi saja, karena memang sejatinya saya juga sama, makhluk yang masih bodoh, orang yang miskin ilmu, miskin pengetahuan, jauh dibandingkan para haji di sini, para asatidz yang ada di sini. Namun bismillah, insyaallah sedikit ada beberapa yang perlu saya sampaikan di sini. Ada 4 golongan yang sangat dinanti-nantikan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Mana yang pertama? Yang pertama adalah talib Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi orang yang senantiasa membaca Al-Quran ini adalah termasuk golongan orang-orang yang dicintai ataupun dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti jauh di akhirat nanti itu surga ngegeroin kita tuh bagi 4 golongan ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, manfaatnya begitu luar biasa, apalagi di bulan Ramadan ini. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, jangan kata sampai 1 ayat, 1 huruf saja, masya Allah, ganjarannya begitu luar biasa. 1 huruf diganjar 700 amal kebaikan, masya Allah. Kira-kira kita sanggup nggak melaksanakan 1 hari amalnya sampai 700 kali kebaikan? Kira-kira sanggup nggak? Mungkin nggak kita? Misalnya pagi-pagi kita nolongin orang, memberikan pinjaman, mendorongin mobil yang sedang mogok, terus memberikan makanan kepada fakir miskin, bersedekah dengan segala macamnya. Tapi subhanallah, di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh rahmat dan maghfirah ini, Allah memberikan benar-benar bonus yang begitu fantastis. Kita membaca Al-Quran, kita membaca 1 ayat, 1 huruf saja, itu ganjarannya masya Allah 700 amal kebaikan. Gimana tidak? Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, hikmahnya begitu luar biasa. Mungkin karena adanya PSBB, adanya lockdown, alhamdulillah kita nikmati. Karena apa? Dengan adanya wabah seperti ini, yang tadinya sibuk bekerja, yang karyawan jadi sering banyak di rumah. Yang tadinya sekolah setiap hari, every day kita sekolah, tapi alhamdulillah dengan adanya wabah corona ini, hikmahnya juga ada seperti itu. Makanya kita ambil hikmahnya, segala sesuatunya kita ambil hikmahnya. Kita banyak di rumah, dengan di rumah ayo kita manfaatin itu dengan apa? Dengan tadarus, dengan memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Karena itu tadi, insya Allah ganjarannya 1 huruf diganjar 700 amal kebaikan. Masya Allah, subhanallah. Ya, itu. Yang pertama adalah dari Al-Quran. Yang kedua adalah wahifzi lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya ini dari perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan dusta, perkataan fitnah, perkataan yang tidak jujur dan lain sebagainya macamnya. Itu. Jadi surga ini sangat merindukan orang ini, orang yang senantiasa menjaga lisannya dengan sebaik-baiknya. Lisannya ini digunakan dengan hal-hal yang baik. Lisan ini digunakan untuk berzikir, lisan ini digunakan untuk tadarus, lisan ini digunakan untuk berkata-kata yang baik, memotivasi saudara-saudara kita. Itu dia wahifzi lisan, orang yang senantiasa memelihara lisannya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah wa mut'imul jinan, orang yang senantiasa memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Nah, ini momentum yang sangat baik sekali, Ustaz. Ustaz mengadakan kajian Ramadan ini dengan dilanjutkan dirangkai dengan agenda iftar jami' atau buka bersama. Ini adalah momentum yang baik untuk kita, kesempatan untuk kita
miskin. Nggak ada sejarahnya orang-orang yang rajin sedekah, orang yang rajin beramal itu kehidupannya sulit, kehidupannya sempit, rezekinya sulit, seperti itu. Karena apa? Allah berjanji bahwasanya orang yang menangkahkan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hidupnya itu akan diliputi, akan diberikan keberkahan di dunia wal akhirah. Makanya alhamdulillah nih Ustaz Muslim memberikan kesempatan kepada warga-warga mobil khusus seluruh lapisan masyarakat Kota Baru untuk berpartisipasi dalam rangka mengadakan kajian Ramadan di Masjid Jami' Nur ini. Subhanallah, ini adalah salah satu jalan yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua di sini senantiasa diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Sekarang yang kita lakukan, Masya Allah, di bulan Ramadan ini benar-benar penuh rahmat dan ampunan. Kira-kira kita yang hadir di sini senang tidak datangnya bulan Ramadan? Gila dengan datangnya bulan Ramadan? Gila, alhamdulillah. Dengan kita senang saja datangnya bulan Ramadan, maka janji Allah kita akan dibebaskan dari api neraka. Menjadi hanya dulu Ramadan, Allah jasa dalam dia. Barang siapa yang senang, barang siapa yang girang, barang siapa yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah jasa dalam dia, maka Allah akan baginya, Allah akan kulitnya disentuh oleh api neraka. Masya Allah. Tuh, kita belum puasa aja tuh dikasih jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharapkan kulit kita, diharapkan dia. Bayangkan api neraka itu, nih adik-adik, api neraka itu kalau seandainya dibocornya dari neraka jatuh sepercik saja api neraka ke dunia ini, maka niscaya dunia ini akan terbakar semuanya. Tuh, saking dahsyatnya api neraka. Tapi Allah berjanji, ketika kita senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka janji Allah adalah haramallahu jasadahu alaihi, maka Allah haramkan jasad kita dengan sentuhan ataupun jilatan api neraka. Masya Allah. Makanya bersyukur sekali umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu dahsyat bulan Ramadan ini. Makanya jangan pernah kita sia-siakan. Puasalah kita seperti layaknya ular. Tahu ular? Apa ular? Tahu ular? Jangan puasa seperti ular. Begitu. Ada istilah seperti itu tuh Pak Haji. Puasalah kalian seperti layaknya ular. Jangan puasa seperti ular. Nah, kita sedikit definisikan maksudnya apa. Kita lihat puasa ular seperti ini. Ular di dalam kehidupannya, untuk kelangsungan hidupnya, dia perlu ganti casing. Kalau istilah HP itu ganti casing, dia ganti kulit. Tapi untuk ganti kulit itu tidak seperti layaknya kita membalikan tangan kita. Nggak bisa seperti itu. Dia ganti kulit nggak seperti layaknya kita buka baju, Ustaz. Kayak kita kan kalau misalnya pengen ganti baju kan gampang tuh, tinggal buka kancingnya, selerekin saja seletingnya, beres. Tapi ular sulit. Nah, bagaimana caranya? Ketika dia ingin melangsungkan kehidupannya yang lebih baik, maka dia melaksanakan puasa. Tuh, jadi puasa bukan cuma manusia doang, makhluk Allah juga yang lain sama melaksanakan puasa. Seperti layaknya ular juga sama melaksanakan puasa. Jadi puasanya ular seperti itu. Jadi begitu mau mengganti kulitnya itu, dia berpuasa, menyendiri, ya, tidak makan, tidak minum dalam jangka waktu yang cukup lama. Setelah melakukan puasa, baru terbukalah seluruh lapisan kulit luar, berganti kulit yang baru. Nah, pertanyaannya
setelah melakukan puasa namanya masih sama enggak sebutannya? Sama, namanya sama, ular juga namanya ular. Terus kemudian kehidupannya berjalannya dia sama tidak? Dia kan ular itu jalannya merayap, dia kan merayap jalannya. Setelah puasa sama nggak kira-kira? Sama. Terus makanan ular sebelum dan sesudah puasa sama atau tidak? Sama. Jadi makanannya itu aja. Kalau seandainya makannya bangke, ya berarti setelah puasa makanannya bangke itu. Nah, kita kembali yang kedua, puasanya ular. Puasanya ular. Kita ketahui ular itu adalah makhluk yang rakus, makhluk yang menjijikan. Untuk melangsungkan kehidupannya sama, dia juga seperti ular. Dia melakukan ritual puasa. Ketika jenuh dia dengan kehidupannya, ular ini melakukan puasa. Dia menyendiri, dia tutup rapat-rapat badannya itu dengan apa? Apa namanya? Kepompong ya sebetulnya, pompong atau kepompong. Jadi ular itu proses metabolismenya itu ketika melaksanakan puasa ditutup rapat-rapat semuanya. Artinya apa? Dia nggak mau melakukan maksiat, dia tidak makan, dia tidak minum, benar-benar ditutup rapat semuanya menjadi sebuah kepompong. Setelah menjadi kepompong dalam kurun waktu yang lama, nah apa yang terjadi? Menjadi cakep, menjadi seekor kupu-kupu. Jadi kepompong itu prosesnya dari ular yang jelek, menjijikan, jorok, kemudian dia puasa, dia tutup seluruh tubuhnya menjadi sebuah kepompong. Setelah kepompong itu selesai, dia menjadi seekor kupu-kupu. Cakep nggak kira-kira kupu-kupu? Cakep ya. Pertanyaannya adalah, awalnya ular, sebelum puasa namanya ular, setelah puasa namanya sama tidak? Sama. Hah? Sama tidak? Tadi jadi apa? Jadi kupu-kupu. Jadi sebelum dan sesudah puasa, ular itu berubah nama, namanya menjadi kupu-kupu. Perilakunya sekarang, perilaku ular awalnya biasanya jorok, makannya yang jorok-jorok begitu ya, makannya kotor-kotor. Nah sekarang setelah puasa menjadi kupu-kupu, makanannya sama enggak? Beda. Kupu-kupu makannya apa? Bunga, saripati bunga. Dia bisa menyerbukan bunga menjadi begitu indah, dan dia tidak merusak tumbuh-tumbuhan, malah memberikan serbuk yang terbaik buat tumbuhan sehingga menjadi bunga yang indah. Itulah yang terakhir, perilaku dari ular tersebut sudah berubah total. Ini yang saya maksud. Jadi puasanya kita sebelum dan sesudah Ramadan ini, semoga kita semua tidak seperti ular. Jadi yang namanya kita melaksanakan puasa, yang awalnya tadinya rajin sholat, pas pada saat bulan Ramadan di sini terawih rajin, sholatnya rajin, sama orang satu karena apa? Melakukan puasa, perkataannya senantiasa jujur karena takut puasa. Setelah puasa apakah masih seperti itu? Nah kalau seandainya posisinya kita menjadi jauh lebih baik, maka puasa kita seperti layaknya seekor ular, jadi berubah indah. Sebelum kita memasuki Ramadan, kita orang yang sering berbohong misalnya, sholatnya juga beletang-beletong, sholatnya belang-belang, subuh doang sholatnya paling juga, johor ada asal lupa, begitu maghrib ketinggalan, isya ketiduran, dan seperti itu. Tapi alhamdulillah begitu memasuki Ramadan, kita alhamdulillah istiqomah melakukan puasa dengan sebaik-baiknya. Dan setelah puasa kita berdampak yang lebih baik lagi. Itu. Jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini puasanya puasa bukan seperti ular. Jadinya sebelum dan sesudah puasa begitu-begitu aja. Yang tadinya tukang judi aja. Yang tadinya tukang menggibah, suka menggibah juga. Tidak ada perubahan.
kehidupannya juga menjadi indah, indah dipandang mata, indah juga kehidupan antar tetangga yang tadinya memang kita sering sholatnya agak jarang-jarang, berkah dari Ramadan, alhamdulillah istiqomah, setelah Ramadan jauh lebih baik lagi. Berarti proses puasa kita itu berhasil dan kita mudah-mudahan mendapatkan gelar muttaqin, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian beberapa poin yang memang perlu kita cermati. Jadi kesimpulannya tadi ada 4 golongan yang dinanti-nantikan surga. Yang pertama apa tadi? Ayo yang bisa boleh, nanti akan dapat hadiah. Nah, nanti saya kasih bonus. Ada yang bisa menyebutkan? Ada beberapa golongan yang dirindukan surga. Hadiah. Ayo. Adik-adiknya yang cewek, yang cowok, yang bisa jawab. Ada berapa? 40? Wah, sebutin 40. Ada berapa? Ada berapa golongan orang yang dinanti-nantikan surga? 4. Sebutkan 2 aja. Yang pertama adalah ayo. Ini apa? Tabil Quran, orang yang baca Al-Quran. Satu lagi, ayo. Ayo, ayo. Ini Namanya siapa namanya? Rehan. apa? Rehan lagi, satu lagi. Kenapa tadi ada di sana? Tuh, udah benar tadi. Orang 4 golongan yang dirindukan surga, yang disenangi sama surga, salah satunya disebutnya sama Rehan. Apa tadi Rehan? Tabil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Bebas, diacak-acak nggak apa-apa, yang penting termasuk 4 golongan. Apa ya? Satu, dua, tiga. Oke, dilempar ke yang lain. Nyemak nggak? Ganti boleh. Boleh, nanti dapat. Ya, insyaallah. Berarti nanti kalian ada 4 tadi, yang satu sudah sebut dan bersama Rehan ada. Serta. Ya, termasuk juga ya. Jadi wa'uqimul ji'an, maksudnya seperti itu, memberikan makanan kepada orang yang lapar dalam konteks sedekah. Ya, oke. Ada lagi yang lain? 2 lagi. Hah? Lanjut sholat. Ayo, apa? Yang tadi 4 golongan yang tadi saya jelaskan. Oke, baik. Yang kita ulangi kembali, insyaallah nanti dia dapat hadiahnya bagi kita insyaallah. Ya, kita udah duduk manis di sini, duduknya saja kita di majelis ilmu itu subhanallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi oleh para malaikat yang senantiasa mendoakan kepada kita semuanya, yang senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mempunyai keinginan, ketika kita mempunyai harapan, ketika kita mempunyai cita-cita. Di majelis ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat mengaminkan. Masya Allah, seperti itu. Ya. Oke. Yang pertama adalah Al Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah hifdzul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga adalah wa muta'addid ji'an, orang yang senantiasa udah pada datang. Ya, pahalanya luar biasa. Ya, memberikan makanan nih cuma 1 biji kurma saja, masya Allah. Ganjarannya luar biasa. Dia memberikan 1 biji kurma itu sama puasanya dengan yang orang yang diberikan kurma tersebut. Saya puasa misalnya diberikan berkah sama jamaah Masjid An-Nur, maka nilai pahalanya sama. Tuh, double, nilai pahalanya double. Yang terakhir adalah orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Potensi 4 golongan yang dinanti-nantikan surga ini ada di bulan Ramadan. Jadi ada kemasannya, ada 1 paket di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk
golongan orang-orang yang dinantikan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, kita buka sesi pertanyaan, nanti bisa dijawab oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Muslim, Al-Mukarram Ustaz Edi. Silakan kita sharing-sharing saja, tidak jadi masalah. Ya, nanti pembahasannya lebih detail lagi di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ya, makanya beruntung sekali kita masih diberikan hidup, diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan puasa Ramadan. Karena apa? Tidak ada jaminan kita akan bertemu di Ramadan tahun depan. Ya, ada jaminan nggak kira-kira kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Tidak ada. Apalagi di Subhanallah, di sini sekarang malam 17 Ramadan, berarti malam apa? Nuzulul Quran. Malam diturunkannya Al-Quran hari ini nih. Semuanya, makanya setelah melaksanakan sholat, kita tadarusan, masya Allah, itu pahalanya begitu luar biasa. Ya, kita benar-benar borong nih pahala di bulan Ramadan ini. Ya, insya Allah seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Oke, kalau seandainya tidak ada pertanyaan, so I think that's all because the time is over. Please. Oh ya, siap. Tanya sesuatu yang baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ari. Ya. Tinggal di mana? Saya tinggal di Kampung Terbaru. Saya ingin bertanya, misalkan ada orang ingin berpuasa tapi dia tidak sahur, boleh atau tidak? Pengen puasa, tapi lupa sahurnya, nggak sahur. Bagaimana posisi puasanya, sah atau tidak? Nah, kalau seandainya dia sudah melaksanakan niat, maka insya Allah puasanya sah, gitu ya. Yang penting itu keluarga, iya kalau yang penting ada niat, ya. Sahur itu hukumnya memang sunnah, ya. Jadi itu tempat-tempat yang mustajabah sebenarnya. Makanya jangan kita menyepelekan bangun sahur. Karena kita sok-sokan begitu kan, udah agak sahur apa begitu, kedokteran mati, kedokteran sakit begitu, wah sampai maghrib lah begitu ya, sangkok jauh melaksanakan sahur begitu ya, udah tidur enak-enak terus sahur. Biasanya kan kalau sahur terasa tidak enak ya, lidah kurang begitu nikmat, makan apa aja kurang enak begitu, jadi malas untuk sahur. Padahal di situ nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melaksanakan sahur, terutama sahurnya di penghujung, ya, di penghujung sahurnya biasanya seperti itu, ya, disunahkan kita di penghujung waktu menjelang imsak kita baru sahur. Nah, di situ kita dituntut untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Di sini peluang emas, ibaratnya waktu yang mustajabah. Waktu yang mustajabah itu ketika menjelang sahur dan setelah berbuka puasa, seperti itu. Jadi sah saja, ya. Jadi kalau seandainya kita nggak sahur, baik itu lupa, ya, nah kita terus melaksanakan puasa. Biasanya kan kita sholat tarawih ada niat dulu bareng dipimpin sama imam, ya. Nawaitu saum fardhu, sudah nggak masalah, ya. Jadi kita terus ya melaksanakan puasa. Kalau seandainya lupa, tapi sangat disarankan sekali kita melaksanakan sahur karena di situ ada nilai sunnahnya, ya. Di situ ada waktu mustajabah kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali ada yang lain, silakan. Ya, tanda tangan juga bertanya kepada dia. Tadi berapa waktu? 1, 2, 3, ya. Baik, yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi sedekah itu nggak melulu dengan duit, ngebersihin masjid juga sama, jatuhnya sedekah. Masya Allah, itu adalah perbuatan yang mulia. Ya, kalau seandainya mereka melihat masjid kotor, ya, melihat masjid kotor, terus kemudian ada apa? Ada perasaan masjid kotor amat nih, kelihatannya nggak sedap begitu. Akhirnya ngambil sesapu, disapuin, dibersihin, dirapihin, dipel. Masya Allah, itu adalah salah satu amalan yang mulia. Ya, salah satu amalan yang mulia. Gak apa-apa, bagus itu. Bukannya nggak boleh, malah bagus. Ya, sangat dianjurkan itu. Ya, cinta dengan kebersihan. Ada sebagian dari iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kalau mereka cinta dengan kebersihan, melihat kondisi masjid yang memang rada rusak begitu, kotor, banyak sawang-sawangnya, dibersihin, itu adalah perilaku yang baik. Masuknya juga sama, kita mendapatkan kategori sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya memberikan uang saja, tapi memindahkan duri di jalan, memindahkan paku di jalan, biar supaya orang tidak kena paku tersebut. Karena mungkin kalau seandainya motornya kena paku tersebut, sehingga motor terjatuh, tergelincir, sehingga membahayakan orang lain. Begitu pula sama ketika kita melihat masjid kondisinya kotor, terus mereka malah pengen membersihkan, itu satu amalan yang baik. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Jadi Ada lagi? Tidak? Badan dulu gede. Malu namanya kecil. ya. Oke. Jadi Islam mau nambahin? Ustaz, kelihatan. Ya, baik. Kalau seandainya tidak ada yang bertanya, yuk marilah bersama-sama kita di penghujung ini waktu mustajab. Ya, menjelang berbuka puasa. Nah, afwan, mungkin orang-orang kufar, orang-orang kafir itu menayangkan sajian-sajian televisi yang memang ibaratnya agar orang muslim itu tidak sempat untuk melaksanakan doa. Padahal di situ saat-saat yang mustajabah, pada saat berbuka puasa, pada saat makan sahur, sebelum imsak, itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Untuk itu, yuk marilah di penghujung acara ini menjelang waktu berbuka puasa, kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh dosa-dosa kita, kesalahan kita, kehilapan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya manusia itu tidak pernah luput dari yang namanya hilang, salah dan dosa. Al-insan mahadul wa isyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Untuk itu, yuk marilah bersama-sama kita membacakan istighfar. Setelah itu kita membacakan doa. Mudah-mudahan segala doa kita, harapan kita, cita-cita kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita baca-baca istighfar dulu ya, karena kita sudah memasuki fase yang kedua, ya, fase ampunan. Ya, yang pertama adalah fase Ramadan itu adalah rahmat, yang kedua adalah maghfirah. Ini adalah bulan yang pengampunan. Di momen-momen ini kita bermunajat kepada Allah dari segala dosa-dosa kita. Ya, sama-sama kita membaca istighfar. Rabbana
Perkenankanlah kami semua untuk masuk ke surga
melihat siapa yang menyampaikan. Meskipun saya orang yang mohon maaf miskin ilmu, miskin pengetahuan, kalau